Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ginda Maharani dari kelas 12 TKJ 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Docker. Yang pertama ada pengertian Docker. Docker adalah platform open source untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi. Docker memungkinkan untuk memisahkan aplikasi dari infrastruktur menggunakan kontainer sehingga dapat mengirimkan software lebih cepat. Kontainer berfungsi sebagai lingkungan eksekusi terisolasi untuk menjalankan aplikasi, termasuk source code, runtime, dan dependencies yang diperlukan. Docker memungkinkan developer dapat membuat kontainer portable yang konsisten yang dapat berjalan di berbagai lingkungan komputasi, termasuk local machine, server cloud, atau lingkungan pengembangan dan produksi lainnya secara bersamaan. Docker membantu mengisolasi aplikasi dan dependencies sehingga aplikasi dapat berjalan secara konsisten di seluruh lingkungan tanpa mengganggu sistem operasi host atau aplikasi lainnya. Yang kedua ada arsitektur Docker. Seperti ada yang digambar. Selanjutnya, Docker menggunakan arsitektur client server. Docker Client menerima perintah dan mengirimkannya ke Docker Daemon untuk menjalankan perintah tersebut seperti building, running, dan distributing Docker container. Docker Client dan Daemon dapat berjalan pada sistem yang sama atau Anda dapat menyambungkan Docker Client ke remote Docker Daemon. Docker Client dan Daemon berkomunikasi menggunakan REST API melalui soket Unix atau network interface. Docker Client lainnya adalah Docker Compose yang memungkinkan bekerja dengan aplikasi yang terdiri atas kumpulan kontainer. Lalu ada Docker Daemon. Docker Daemon mendengarkan Docker API request dan mengelola objek Docker seperti image, kontainer, jaringan, dan volume. Sebuah Docker Daemon juga dapat berkomunikasi dengan daemon lain untuk mengelola layanan Docker. Lalu ada Docker Client. Docker Client adalah interface pengguna untuk berinteraksi dengan Docker. Saat menggunakan perintah seperti Docker run, klien mengirim perintah ini ke Docker Daemon yang menjalankannya. Perintah Docker menggunakan Docker API, Docker Client dapat berkomunikasi lebih dari satu daemon. Selanjutnya ada Docker Desktop. Docker Desktop adalah aplikasi Docker yang dipasang pada Mac, Windows, atau Linux environment yang memungkinkan untuk membangun dan berbagi aplikasi dan layanan mikro yang terkontainerisasi. Docker Desktop mencakup Docker Daemon, Docker Client, Docker Compose, Docker Container Trust, Kubernetes, dan Credential Helper. Selanjutnya ada Docker Registry. Docker Registry adalah tempat untuk menyimpan Docker image. Dengan menggunakan Docker Registry, kita bisa menyimpan image yang kita buat dan bisa digunakan di Docker Daemon dimanapun selama bisa terkoneksi ke Docker Registry. Saat menggunakan perintah Docker pull atau Docker run, Docker melakukan pull image yang dibutuhkan dari registry yang dikonfigurasikan. Saat menggunakan perintah Docker push, Docker melakukan push image ke registry yang telah dikonfigurasi. Berikut contoh-contoh Docker Registry. Yang pertama ada Docker Hub, kedua ada DigitalOcean Container Registry, lalu ada Google Cloud Container Registry, selanjutnya ada Amazon Elastic Container Registry, dan yang terakhir ada Azure Container Registry. Selanjutnya ada Docker Object. Docker Object merupakan komponen-komponen yang terdapat pada Docker. Docker Object dapat meliputi image, container, network, volume, dan objek lainnya. Selanjutnya instalasi Docker pada Windows, Mac, dan Linux. Seperti ini perintahnya. Lalu kita lanjut saja. Objek Docker. Yang pertama ada Docker Image. Docker Image adalah read-only template yang berisi instruksi untuk membuat Docker container. Image dapat dibuat sendiri menggunakan Docker file atau mengambil milik orang lain di Docker Hub atau bahkan memodifikasinya. Di dalam Docker Image berisi aplikasi dan dependencies. Sebelum menjalankan aplikasi di Docker, pastikan terlebih dahulu memiliki Docker Image aplikasi tersebut. Berikut beberapa perintah pada Docker Image. Yang pertama ada build untuk membuat image dari Docker file, yang kedua history untuk melihat history image, lalu ada import untuk mengimport image dari sebuah file, lalu ada inspect
inspect untuk melihat informasi detail dari satu atau lebih image. Selanjutnya ada load untuk membuat image dari sebuah arsip yang telah disimpan. Selanjutnya ada ls. ls ini berfungsi untuk melihat daftar image yang telah kita unduh atau terunduh. Selanjutnya ada prune untuk menghapus image yang tidak kita gunakan. Selanjutnya ada pull. Pull ini digunakan untuk mengunduh image dari registry. Selanjutnya ada push. Push ini berfungsi untuk perintah yang berfungsi untuk mengunggah image ke registry. Lalu ada rm atau remove untuk menghapus satu atau lebih image. Dan yang terakhir ada save. Save adalah perintah untuk menyimpan satu atau lebih image ke dalam sebuah arsip. Dan di sini ada contoh kalau kita mau mencari image menggunakan perintah docker search lalu image name atau nama image. Kalau kita mau lihat list image, kita bisa menggunakan perintah docker image ls. Selanjutnya kalau kita mau mendownload image, kita bisa menggunakan perintah docker image full nama image lalu tag. Selanjutnya ada docker full image nama image dan tag. Yang kedua ada docker container. Docker container adalah instance image yang dijalankan. Container berisi aplikasi dan dependensinya, di mana setiap kontainer terisolasi dengan host maupun kontainer lainnya. Kontainer dapat berjalan pada berbagai environment meskipun memiliki perbedaan infrastruktur dan konfigurasinya. Kalian dapat membuat, menjalankan, menghentikan, memindahkan, dan menghapus kontainer menggunakan Docker API atau CLI. Selain itu juga dapat menyambungkan kontainer ke S1 atau beberapa jaringan, melambatkan penyimpanan ke kontainer tersebut. Docker container mempermudah dalam mengelola dan menjalankan aplikasi lintas environment tanpa harus mengkhawatirkan masalah konfigurasi dan dependensinya. Berikut beberapa perintah pada Docker container. Bisa kita lihat, ini ada beberapa perintah beserta keterangannya atau fungsi dari perintah tersebut. Selanjutnya ada contoh list container yang sedang kita berjalan. Kita bisa menggunakan perintah docker container ls -a docker ps -a. Kalau kita memulai atau menjalankan kontainer menggunakan perintah docker container start dan atau docker start. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat dan menjalankan kontainer menggunakan perintah docker run option lalu image command dan ini. Selanjutnya, melihat log secara real time menggunakan perintah docker container logs -m. Untuk mengeksekusi perintah ke dalam kontainer, kita bisa menggunakan perintah docker container exec lalu ini perintah selanjutnya membuat kontainer baru menggunakan base image httpd docker run -m tka -p 9000.280 -d httpt. -name berfungsi untuk memberikan nama pada kontainer. Lalu ada perintah minp sebagai port forwarding 9000 port host 80 port container. Selanjutnya ada minde itu berfungsi untuk image container dijalankan sebagai service. Selanjutnya ada docker volume. Docker tidak menyimpan set atau data apapun di dalam kontainer, sehingga apabila kontainer mati kemudian dinyalakan lagi maka state akan kembali seperti semula. Semua perubahan tidak tersimpan, berbeda dengan virtual machine yang menyimpan data dan state. Untuk mengatasi hal tersebut, Docker memiliki fungsi volume untuk menyimpan perubahan data pada komputer hostnya. Sehingga ketika kontainer mati atau dihapus, data tetap tersimpan di komputer host dan dapat digunakan kembali oleh kontainer yang sama atau berbeda. Untuk mengaktifkan external volume, ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, matikan dan hapus kontainer yang telah kita buat sebelumnya dengan perintah docker stop nama kontainer, lalu kita hapus kontainer tersebut dengan perintah docker remove atau docker rm.
Yang kedua, buat folder baru bernama search dan tambahkan file index.html. Membuat folder baru kita bisa menggunakan perintah mkdir dan nama folder yang kita akan buat. Selanjutnya, tambahkan file index.html di HTML dengan perintah echo hello kelas teknologi komputasi awan, lalu ini nama foldernya. Selanjutnya, buat dan jalankan kontainer dengan perintah yang ada di sini. Argumen minv untuk menambahkan docker volume. Perintah ini akan menghubungkan folder search ke folder htdocs pada kontainer. Perintah ini digunakan untuk mendapatkan posisi folder saat ini. Selanjutnya, buka browser dan akses http://localhost.29000. Perintah pada docker volume yaitu yang pertama ada create untuk membuat sebuah volume, kedua ada inspect untuk menampilkan detail informasi satu atau lebih volume, selanjutnya ada ls. Ls ini berfungsi untuk melihat daftar volume, lalu ada putdown untuk menghapus volume yang tidak digunakan, lalu ada remove atau rm untuk menghapus satu atau lebih volume. Contohnya, kalau misal kita mau melihat daftar volume, kita bisa menggunakan docker volume ls. Kalau misal kita mau membuat sebuah volume, kita bisa menggunakan docker volume create. Selanjutnya ada docker file. Docker file sebuah file teks yang berisi serangkaian instruksi untuk membangun sebuah image docker. Docker file digunakan untuk mendefinisikan bagaimana sebuah image docker harus dibuat, konfigurasi kontainer, dan apa yang harus terdapat di dalam kontainer tersebut. Ketika docker file dieksekusi dengan perintah docker build, Docker Engine akan membaca instruksi-instruksi dalam docker file dan membangun image docker yang sesuai. Selanjutnya ada perintah pada docker file, yaitu ada from untuk menentukan base image yang akan digunakan, lalu ada copy untuk menyalin file atau folder dari host ke dalam image. Selanjutnya ada add untuk menyalin file atau folder dari host ke dalam image, bisa juga digunakan untuk mendownload file dari URL dan menginstruksinya ke dalam image. Selanjutnya ada run untuk menjalankan perintah. Selanjutnya ada cmd untuk menentukan perintah default yang akan dijalankan saat kontainer di start. Lalu ada entry point untuk menentukan perintah yang akan dijalankan saat kontainer di start dan dapat juga di override oleh perintah saat kontainer di run. Selanjutnya ada env atau env untuk menentukan environment variable di dalam kontainer. Selanjutnya ada expose untuk menentukan port yang akan diekspos dari kontainer ke host. Yang terakhir ada volume untuk menentukan direktori yang akan dimount sebagai volume di dalam kontainer. Contoh pada docker file, kalau kita ingin membuat sebuah folder misalnya bernama www, kita bisa membuat dengan perintah mkdir www. Yang kedua, buatlah file index.php di dalam folder www yang telah kita buat tadi dengan perintah echo lalu perintah ini. Selanjutnya, buat docker file dengan isi sebagai berikut. Setelah kita isi di dalam docker file, kita buat image dengan perintah docker build minte ubuntu, nama ini, terus image titik. Selanjutnya buat kontainer dengan perintah docker run min-minem ubuntu tk container min p9.1.80 minte ubuntu tk image. Selanjutnya kita cek pada browser. Ketika sudah muncul seperti ini berarti sudah bisa diakses. Selanjutnya ada Docker Compose. Docker Compose merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi Docker multi-container menggunakan file konfigurasi YAML. Dengan Docker Compose, kita dapat menentukan Docker image untuk setiap Docker container, mengatur konfigurasi jaringan, menentukan volume yang dibutuhkan, dan konfigurasi linknya. Docker Compose berjalan di semua lingkungan production, staging, development, pengujian, serta CI workflow.
Docker Compose juga memiliki perintah untuk mengelola seluruh siklus hidup aplikasi, yaitu start, stop, dan report service, melihat status layanan yang sedang berjalan, stream log output dari layanan yang sedang berjalan, lalu menjalankan perintah satu kali pada sebuah layanan. Selanjutnya ada contoh implementasi. Step 1, to find the application dependencies. Yang pertama, membuat direktori compose test, yaitu dengan perintah mkdir compose test. Lalu kita cd compose test. Selanjutnya, buat file bernama fpid direktori proyek dan copy kode berikut. Dan ini kode-kodenya. Dalam contoh di atas, Redis adalah nama host kontainer Redis di jaringan aplikasi. Port default Redis adalah 6379. Selanjutnya, buat file requirements.txt di direktori proyek tersebut dan tempelkan kode berikut di flash dan Redis. Step 2, ada create Docker file. Buat Docker image menggunakan Docker file dengan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, step 3, define service in a compose file. Buat sebuah file bernama compose.yaml di direktori proyek dan paste kode berikut. Kodenya seperti ini. File compose ini berisi dua layanan, yaitu web dan Redis. Web service menggunakan image yang dibuat dari file Docker file di direktori saat ini. Lalu bin container dan host machine ke port 8004. Ini menggunakan port default untuk server web flash 5000. Redis service menggunakan public Redis image. Selanjutnya, step 4, build and run your app with Compose. Yang pertama, start aplikasi dengan menjalankan perintah dengan perintah docker compose app. Lalu cek pada browser untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan. Lalu kita ketik http http://localhost.2/8000/ atau http://127.0.0.1.28.000. Jika sudah muncul seperti ini, maka sudah berhasil. Sekian penjelasan materi Docker yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah bicara, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.